Halo, eh, perkenalkan nama saya Bagaskara Raka, biasa dipanggil Raka. Saya di Crash ini sebagai station manager di periode 2024-2025. Paneng banget kowe. Saya rakyat biasa. Lanjut. Halo, kenalin aku Apridikta Ilma, biasa dipanggil Ilma. Aku di Crash jadi sekretaris 1. Lanjut. Halo, sini geser sini. Aku Vita, aku Desvita Nisvi atau panggilannya Vita atau Fitzi. Aku jadi koordinator Humas Menengok di periode 2024-2025. Ya. Belum. Masih perkenalan. Oke, halo semua, kenalin aku Reno. Di sini aku sebagai Vice Manager di periode 2024-2025. Salam kenal. Halo Smart Listeners, aku Irfan, jadi ketua media di periode Crescentio. Head of Media Spesialis, Social Media Spesialis. Oke. Thank you. Halo, aku Edwardus Mariano Suryo Prastianto, biasa dipanggil Edward, bisa dipanggil Edo juga. Aku sebagai koordinator spesial event di tahun 2024-2025 ini. Oke, halo semuanya. Nama aku Raihan. Aku di sini sebagai koor dari divisi reporter. Aku Bona, aku koordinator kreatif director 2024-2025. Terus sampai lagi saya. Dari siapa dulu? Dari Bubu. Ini berarti jadi periode 1, 2, 3. Yes. Aduh. Mikir lagi kok. Ya, kalau dari aku sendiri itu momen paling berkesan menurutku itu kalau di periode pertama itu ada di Hood Crash, karena di situ kita jadi panitia. Dan menurutku kenapa itu berkesan karena emang kita ada event pertama sebelumnya itu Mubes. Cuma menurutku itu event kreatif pertama kita sebagai angkatan Crash, dan itu ada banyak sekali rintangannya sih sebenarnya banyaknya. Jadi menurutku itu berkesan karena benar-benar ngelaluinnya bareng-bareng sama angkatanku. Itu. Betul sih. Periode 2. Lanjut periode 2. Kalau periode 2 menurutku jelas momen paling berkesan itu ketika menjadi panitia stereo. Karena ketika menjadi panitia stereo sendiri, aku juga jadi wakor humas dan juga ada koor event di event lainnya. Jadi menurutku itu berkesan karena aku benar-benar bisa membagi waktu dan bisa juga membagi kehidupan sosialku bareng teman-teman Crash yang lainnya. Menurutku itu berkesan karena dengan kesibukan yang kayak gitu, aku juga masih bisa akrab dengan teman-temanku yang lain. Dua-duanya itu stereo yang kita membangun. Beda. Stereo 2022 itu yang kita membangun itu. Yes, yang itu stereo gergeng. Itu kita membangun gate dari 0 tapi waktunya cuman -1. Aku juga bikin. Periode. Ya itu periode 1. Oh. Iya, periode 1 berarti itu masih periode 1. Itu periode. Salah terus karena saking banyak memori-memori indah, coy. Sip. Setuju. Untuk periode kedua itu ya. Aku enggak, anjay. Itu kan masuk suaramu itu. Aku diem. Ya udah. Woi, ada kamera yang buktiin. Waktu periode 2 jadi koor perkap yang sangat keren tuh stereo 2022. Sangat keren. 2023 deng part 2 yang menjadi barikade manusia. Ada salah satu volunteer saya yang terkena masalah waktu itu, teman-teman. Terinjak-injak. Gokil. Aku
Kalau aku periode pertama, momen berkesannya ini gak ngikutin ya, tapi HUT juga. Soalnya itu aku pertama kali jadi ketua, jadi kayak shock berat. Terus habis itu di situ juga mulai mengenal orang-orang ini. Apalagi aku juga baru sangat mengenal adanya Bona di dalam Crash itu dari HUT Crash. Iya kan? Terus habis itu periode kedua itu pas waktu kalau misalkan paling berkesan yang aku ingat memorinya tuh pas waktu ngumpul pas waktu kalau nggak ada kelas terus ngumpul di sini karena di situ periode 2 tuh kayak kita lagi deket-deketnya banget terus banyak event bareng sama anak-anak Crash kayak ada Diksar terus ada Stereo jadi tuh ngumpul di sini tuh kayak banyak banget sering terus itu jadi sangat berkesan sih tapi buat kayak eventnya Stereo dan lain-lain itu juga sangat berkesan pas waktu periode ketiga ini emang nggak sebanyak dan nggak sepadat waktu periode-periode sebelumnya kegiatan sama Crash tapi yang bikin aku berkesan itu kegiatan kalau misalkan kayak sama anak-anak Crash apapun itu sih yang kayak Diksar kemarin terus kita ngobrol-ngobrol deep talk kecil-kecil kayak gitu-gitu itu sangat memorable. Lanjut. Oh, tanya. Paling berkesan Di setiap di periodenya. Oke, di periode kalau aku nyoba Kedekatan. ya. Kalau aku di periode pertama jelas event yang paling berkesan ya Diksar sih karena emang jadi ketua pas itu terus banyak banget naik turunnya tapi menurutku paling berkesan di Diksar karena emang apa sih kok dulu apa Cuk? Aku serius aja. Iya, serius. Paling berkesan karena ya banyak banget dibimbing sama kakaknya terus juga akhirnya membimbing adik-adiknya juga itu satu yang berkesan menurutku terus yang kalau periode kedua selain Stereo tentunya sangat berkesan jadi koor humas menurutku di periode kedua sangatlah ini ya setiap harinya berkesan sih karena sama kayak Vita tadi setiap hari juga ngumpul di sekre sama kakak 20 sama adik-adik 23 sangatlah berkesan sih. 22. Oh 22 sorry 23 belum lahir itu. Oke, lanjut. Kalau aku mungkin di periode pertama itu yang paling berkesan nih waktu pengukuhan kalau aku. Karena mungkin waktu di pengukuhan itu aku pertama kalinya ketemu sama mereka semua. Kayaknya pada ikut pengukuhan offline kan di sini. Nah, ikut kamu jadi setan. Guys, ini semua pada ikut pengukuhan pengukuhan itu offline itu karena kita angkatan COVID. Jadi itu menurutku berkesan banget karena di situ pertama kali aku ketemu mereka secara offline gitu. Terus kalau di periode ketiga itu mungkin agak-agak mirip sama jawabannya Edo, tapi di sini menurutku yang paling berkesan itu adalah di mana kita sebagai angkatan 21 tuh kayak kita cuma ngeliatin kalian kayak berprogres gitu kan, event-event ya pasti kita ada bantunya gitu, tapi di sini tuh kayak ngerasa ada yang beda gitu. Dulu kita terjun langsung di dalamnya, tapi sekarang kita kayak nemenin kalian terus dan yang lain-lain itu menurutku berkesan banget sih. Tuh. Oke, segitu aja dari aku. Udah. Oke, kalau aku periode pertama tuh bisa dibilang cukup banyak ya momen berkesannya. Karena emang kalau di periode pertama sendiri kan kita banyak rangkaian ya dari Mubes, HUT, Diksar, sama Stereo. Mungkin kalau aku boleh ambil event paling berkesan buat aku tuh jelas Diksar. Kenapa Diksar? Karena itu tuh rangkaian yang panjang banget. Mulai dari pertengahan tahun sampai ganti tahun itu rangkaiannya panjang dan bener kayak yang dibilang Edo tadi ya, ada proses naik turunnya itu jelas, yaitu nanti pas rekrutmennya banyak rangkaiannya juga karena dulu pas tahunnya 21 yang jadi panitia tuh masih banyak rangkaiannya gitu loh dari yang pra oprek, pas oprek sampai pasca opreknya sendiri. Nah dari rangkaian yang panjang itu aku ngerasa kayak jadi lebih dekat juga loh sama teman-teman juga, dan itu juga jadi pengalaman, bisa dibilang pengalaman kedua aku di Crash jadi panitia inti. Waktu itu aku megang PDD juga bareng sama Edo, bareng sama teman-teman yang lain 21 yang lain, jadi ya gokil lah.
Gokil banget lah, gila. Yang paling berkesan juga di Diksar itu adalah ngejar after movie pas pengukuhan sampai laptopnya ngenos. Lagi ini hasilnya beri kan? Hasilnya beri. Ya nggak hitung, ya nggak hitung ada foto-foto ngeblur karena nggak bisa aku preview saking nge-lag-nya ya. Jadi ya dimohon dimaklumi. Terus lanjut ke periode ketiga, momen paling berkesan adalah yang saat ini aku jalani, yaitu sebagai koor dari reporter. Entah kenapa aku ngerasa di periode ketiga ini adalah bener-bener momen hangatnya gitu loh. Momen hangat. Kayak teman-teman yang lain tadi, mungkin kalau kita posisi sebagai 21 itu udah jadi kayak kakak paling tua. Jadi kayak bayangin aja dulu kayak anjir dulu periode 1 aku ngerasain posisi waktu jadi adik paling muda, terus melihat kayak selalu dimong sama kakak-kakak 19 sama kakak 20. Sekarang di periode ketiga udah kayak berganti gitu loh masanya, udah saatnya kita yang ngemong adik-adiknya. Ya itu sih mungkin kalau momen paling berkesannya aku dari periode 1 sampai ketiga. Itu aja. Lanjut. Kok saya tahu ya cerita bro. Oh ya gak gimana. Kalau aku dimulai dari nggak tahu nyebutnya periode 1 atau periode 0, karena aku yang paling berkesan itu dimulai dari stereo pertama banget, yaitu stereo tahun 2022 ya. 2022 yang pertama banget, yang gasnya masih Olski. Itu berkesan banget menurutku karena aku langsung join ke volunteer. Kebetulan aku mendaftar di volunteer berkap dan bantuin Mas Ian dan Mas Nicol sebagai koor dan wakoornya. Berkesan karena sebagai anak baru langsung dipasrai buat nyupir pickup, ngambil apa ya itu lupa aku, panggung atau apa gitu, ke Wonosari langsung cuma berdua sama Mas Ian, sangu rokok lintingan. Terus dari Jogja itu udah bensinnya ketip-ketip sampai sana udah habis ya, pokoknya itu berkesan banget. Terus kalau buat periode kedua ya hitungannya di Zadawira, itu yang berkesan itu mungkin sama stereo karena dipasrai sebagai ketua juga. Aku lebih mengenal teman-temanku paling enggak yang berlapan ini, yang ini di sini lebih deket lagi, lebih tahu karakter mereka satu-satu. Terus di periode itu juga aku belajar banyak hal, bukan jadi adik lagi tapi udah menjadi belajar jadi seorang kakak juga, gimana caranya berkorban untuk adik-adiknya, gimana caranya mengalah, gimana caranya menahan emosi dan sebagainya. Itu belajar di periode kedua banyak banget. Habis itu sampailah di periode ketiga, di periode akhir Crescencio. Menurutku bukan melebay-lebaykan atau melebih-lebihkan, tapi menurutku yang paling berkesan adalah setiap momen ketika masuk ke laboratorium radio Crash ini. Karena ya bener yang dibilang Ryan Hafid tadi, apa ya, kerasa lagi tuh loh momen hangatnya itu. Karena ibarat ini tuh kalau buatku ya kayak balik ke tahun pertama aku di Crash. Jadi tahun pertama aku di Crash tuh kerasa banget momen hangatnya karena sebagai seorang adik, dan itu yang harus aku balikan lagi sebagai seorang kakak ke adik-adikku, dan itu yang ingin aku ciptakan gitu loh. Ya makanya kenapa aku bilang kesan yang paling mengena di kepala aku ya setiap momen yang ada di lab ini, gitu sih kalau aku. Lanjut terakhir aku ya. Apa ya? Sebenarnya kalau aku lebih banyak skipnya. Aku agak banyak skipnya, tapi mungkin yang aku inget tuh malah justru hal-hal kecil. Apa ban? Bonaskin topi. Oke, bonaskin topi. Enggak, kalau aku lebih ke hal-hal kecil sesimpel apa ya? Ya kalau di tahun pertama tuh kan kita masih punya kakak berapa ya? 3 angkatan 20, 19, 18. Ya. 18, 19, 20. Ya sampai 18 kan, sampai 18 ada ya zaman-zamannya Mas Diva, Mbak Malwa gitu-gitu tuh. Apa ya? Aku kerasa ini aja sih, menjadi adik terkecil tuh menyenangkan gitu. Kayak apa-apa tuh dikejar-kejar terus gitu, kayak kita dituntun lah ya, tapi dikejar-kejar terus, ayo gini, ayo kesini, ayo gitu terus mulai naik jadi
ya, kakak pertama, terus punya adik-adik angkatan 22. Terus di situ juga kan di periode kedua kan aku udah jadi bakal ORCD juga. Di situ tuh lumayan beda ya, jujur malah beda banget sih. Gimana aku di awal tuh cenderung ya sebisa mungkin aku bonding sama kakak-kakak, sama teman-teman. Di tahun kedua tuh agak aneh juga gitu, gimana aku harus punya apa ya, adik, dan ya aku nggak terbiasa akan hal itu sebenarnya. Kayak yang harusnya aku dikejar-kejar, malah aku yang harus ngejar-ngejar mereka, kayak ayo gini gitu ya. Bersama 7 orang temanku ini banyak apa ya, banyak capeknya, banyak sambat-sambatnya, banyak rintangan yang nggak gampang sebenarnya gitu kan. Terus ya sampai sekarang kita di sini apa nih, dengan baju ini, nggak tahu baju apa ini, baju kru dangdut kalau kata orang-orang, tapi kerucanan ya. Tapi ya ini adalah apa ya, simbol saksi perjuangan kita, saksi kehidupan, bener, saksi kehidupan. Oh ya mungkin sedikit cerita kesuwen ya Pak syuting Rasta. Next aja mungkin. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kocak sih. Banyak banget sebenarnya. Dituntut gue lucu tau iki Pan. Wah, ya lucu kan, perspektif Ya, kan. mungkin salah satu contohnya adalah pas kita jalan-jalan ke Pantai Watu Kodo ya. Itu momen kocak itu. Ya, jadi ceritanya aku Bona boncengan, Reno boncengan, terus ada satu lagi motor nggak usah disebutkan itu. Jadi di jalan Pantai Watu Kodo itu kita melewati satu tempat ziarah teman-teman kita Katolik. Memang jalannya itu agak naik, dan memang kita tuh saat itu jadi orang-orang bego gitu loh. Maksudnya udah tahu jalannya lurus, tapi kenapa kita harus belok dan harus naik, dan naik itu belum sampai ujung udah putar balik. Nah, motor pertama habis hujan, jalannya licin. Motor pertama Reno aman, motor kedua aku Bona hampir terpleset tapi aman. Motor ketiga tiba-tiba ada yang ngintel dari belakang, udah muter, aku sama Bona dasar ke bawah, kok ada yang teriak ayo tolong. Ada yang Nah, itu salah satu momen kocak. Itu salah satu momen kocak. Maksudnya ya itu buktinya masih membekas sampai sekarang nih di kita. Terus mungkin ada lagi kayak sesimpel apa ya? apa? Oh, pensi pertama kita. Pensi angkatan pertama kita. Yang pakai baju SMA. Nah, itu kebetulan Ryan David juga yang pas itu ngordinir teman-teman 21 buat latihan. Dan itu menurutku agak sedikit dari alur cerita, dari kesiapan tuh agak tapi ya wis lah. Mungkin ada lagi Irfan. Momen kocak ya. Kita dulu. Udah nih, aku udah ada nih. Belum kepikiran. Apa ya Itu kocak? tadi udah disebutin kakak sih. Yang Glinding dari itu siapa do kira-kira do? Kurang tahu. Kamu kurang tahu. Jadi saat itu aku kurang tahu, Mas. Kurang tahu. Kurang tahu siapa yang glinding, kurang tahu kamu ya. Kan padahal itu. Momen kocak, Bu. Kenapa kamu dipanggil Kamu, Bubuk? Bu. Ya, ceritakan, Bu. Kenapa kamu panggil Bu? Cerita, Bu. Dari awal ya. Oke. Dari awal. Kenapa Oke. kamu dipanggil Bubuk? Ini mungkin juga buat angkatan 24 mungkin ya yang bisa nonton, kalau misalnya mempertanyakan kenapa sih kok Kak Reno ini dipanggil di Bubub sekarang. Kak Reno. Siap Kak Reno, siap. Ya jadi ya tahu ya teman-teman ya, nama aku kan Reno sebenarnya. Tapi kok kenapa sih sekarang ini dipanggil di Bubub? Jadi backstory-nya tuh kayak gini, backstory-nya gini. Buat yang cowok-cowok itu kita tuh punya tempat tongkrongan, namanya itu Angsa. Angsa tuh angkringan Saken. Ya ada di daerah Saken sana lah angkringannya itu. Nah, waktu itu tuh
biasa kan kita lagi main Mobile Legend, biasa main ML itu, dan kalau cowok main ML kan pasti biasanya ekspresif ya, heboh gitu. Nah, di saat itu tuh aku ada pakai satu hero yang dia tuh bawa palu gitu. Dan biasa kan kalau main ML kan aku juga heboh gitu. Apalagi itu momennya lagi kayak asik lah mainnya gitu. Terus ya udah aku tuh karena heboh gitu pas kayak war dan sebagainya aku kayak ayo buk. Nah, gitu. Enggak Gitu. Dengerin dulu. Itu apa ya? Sejarah yang dibelok. Sejarah. Kita dengar dari perspektif Gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Aku ngomong buk. Nah, gitu kan. Tapi waktu habis aku ngomong kayak gitu tuh aku bingung kok teman-teman tuh pada ngeliatin gitu loh. Kayak mereka tuh mukanya kayak muka heran. Sabar, jangan diambil dulu. Setelah aku bingung gitu kan, mereka tiba-tiba ada yang nyetuk gitu. Kok kamu tiba-tiba manggil buk tuh kenapa gitu. Karena aku juga bingung ya, padahal aku ngomongnya buk. So ya udah awalnya masih aku biarin aja kan. Tapi lama-kelamaan di tongkrongan angsa itu manggilnya pada bubub. Terus karena aku nggak mau ambil panjang, ya udah aku biarin aja. Karena aku juga malas ngedefend dan sebagainya itu kan. Entah kenapa dari tongkrongan itu karena isinya emang anak-anak crash ya. Jadinya kebawalah ke sekre ini, klub radio ini, tiap ada rapat dan sebagainya tuh manggilnya mesti bub gitu. Itu bahkan sampai anak Ilkom juga akhirnya manggilnya bubub. Sampai orang rumah kan juga ya. Kakakmu kan manggil bubub juga. Karena tukang siomay juga, Bu. Jadi ya kalau misalnya aku kadang cerita ke temen SMA dan sebagainya gitu kayak kalau nama panggilanku bubub di kuliah tuh kayak mereka kaget juga loh. Kok kamu segede itu dipanggil bubub gitu. Kayak aneh gitu kan ya. Gede gerang panggilnya bubub gitu. Tapi ya itulah backstory-nya kenapa aku dipanggil bubub itu kayak gitu. Itu aslinya kayak gitu ya teman-teman, aslinya. Ini kan kata Bunda Raka dan lain sebagainya kan itu sejarah yang dibelokkan. Coba kita lihat perspektif Bunda Raka. Iya, gimana Bon? Jadi mungkin ketika war kemudian Mas Reno ini dia terdesak. Dia memanggil teman-teman di sekitarnya. Bubub tolong aku gitu. bubub gitu. Jadi mungkin karena kita bondingnya emang Dekat. Jadi kita merasa ada ikatan di situ dan bubub manggil kita bubub gitu. Yang benar seperti itu. Ya, mungkin kita dianggap Reno sebagai bububnya lah. Gitu. Berarti Reno menganggap kita bubub ya? Bubub. Makasih ya, Bub. Nyangkut bubub tadi kan dia udah menyinggung angsa gitu. Ya, Angsa itu sebenarnya tempat bersejarah juga menurutku. Karena di situ untuk pertama dan terakhir kalinya mungkin ada orang dimandiin di situ. Betul ya kira-kira ya. Untuk pertama dan terakhir kalinya ada orang dimandiin di situ. Siapa ya kira-kira yang mandi di situ? Nah, itu momen paling anjing lah. Oh. Dalam hidupku itu anjing. Paling anjing, Dok. Itu diceritain enggak Pan itu ya? Enggak apa-apa lah. Nggak apa, jadi ada seseorang ulang tahun. Masa aku tapi cerita diriku sendiri sih. Rawa ya. Ulang tahun. Terus ya tangan anak-anak inilah, tangan-tangan usil ada siapa ya dia? Deva, masih ada Deva waktu itu. Ya kayak gitulah terus. Ya awalnya cuman ini pasir-pasir doang ya kan, air, pasir. Terus sampai tanah apa akhirnya dimandiin di situ. Sudah banyak hal-hal apa ya? Random bersejarah juga di situ. 12 jam di angsa mungkin salah satunya. Ya. Mungkin bisa diceritakan juga itu. Itu momen bodoh ya. Momen terbodoh yang saya lakukan di Crash adalah saya 12 jam di angsa. Jadi itu adalah apa ya? Apa namanya? Nazar. Janji dari ketua Diksar saat itu harus membuat nazar dan aku memilih itu 12 jam di angsa dan setelah aku pikir-pikir kayak itu hal terbodoh yang pernah aku lakukan di Crash sebenarnya. Itu. Kesusahan di periode pertama itu berinteraksi. Karena saya dari jurusan minor di sini. Mungkin emang sangat susah betul untuk bergaul, tapi akhirnya ternyata gampang susah dan akhirnya bisa berbaur dengan sedekat ini. Kalau aku kesusahan di periode pertama itu mungkin apa ya?
sebenarnya nggak terlalu ngerasa susah sih. Wih, lanjut itu. Kesusahanku di periode pertama tentunya nggak banyak sih, tapi susahnya tuh pas Diksar ya tentunya. Aku megang jadi kota Diksar dan awalnya tuh aku masih bisa beradaptasi lah kayak Irfan, bisa mudah bergaul. Tapi kan nggak semua orang di kelas ternyata itu dapat menerima sifatku yang seperti ini. Jadi secara ini bukan berarti ngapa-ngapa ya, please orang yang merasa mungkin aku apa ya? Apa ya juga? Jangan terlalu dalam, Ini ya, maksudnya nggak banyak orang yang bisa menerima sifat orang apa adanya. Jadi ada sedikit cekcok lah mungkin di sana, tapi apa ya? Aku tiba-tiba sih Tapi kan apa sih itu ada evaluasinya kan. Maksudnya saling memaafkan. Saling memaafkan. Jadi kita saling anggota itu harus saling memaafkan. Mungkin nggak bisa menerima sifat satu sama lain. Jadi mungkin kesusahan di situ sih. Aku belum bisa menerima sifat orang yang tidak sejalan denganku. Gitu. Itu sih. Ya, aman. Oke, kalau aku periode pertama nyebutnya bukan susah sih, lebih ke tantangan ya mungkin. Paling sama kayak Vita tadi ya, karena di periode pertama itu banyak banget kegiatannya. Ya kita kuliah juga, kita siaran, terus kita ngevent. Nah, jadi belum nanti sama proker-proker di divisi sendiri. Jadi ya lebih ke tantangan buat beradaptasi dan harus memenuhi tanggung jawab dari semua kegiatan yang sudah kita lalui di periode pertama. Lanjut. Aku. Kalau aku sih mungkin yang susah juga yang pertama mungkin soal interaksi ya, karena kita juga kenalnya belum lama, mungkin agak masih malu-malu gitu mau buat ngomong duluan apa gimana gitu, nge-reach out mereka gitu. Terus kalau misalkan yang kedua itu tuh juga masih di periode pertama itu tuh aku jadi dulu ada di divisi CD. Di sini tuh yang bikin aku stres tuh karena mungkin aku nggak terbiasa ya sama hal editing. Jadi kayak aku harus belajar banyak hal baru gitu. Kayak editing misal podcast. Nah, itu aku pernah kebagian di editing audio. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat apa sih namanya baru buat aku kan. Aku bingung gimana nih caranya editing audio karena aku nggak pernah nyentuh editing sama sekali, bahkan Canva aja tuh masih jarang gitu loh. Terus tapi yang bikin aku apa sih sampai sekarang itu ngerasa ini tuh sebenarnya tuh bagus aku di CD karena sampai sekarang tuh kepake gitu loh apa yang aku pelajarin di CD dulu. Lanjut. Oke, kalau aku sih gampang ya periode pertama ya. Ngeri dah. Yang susah itu adalah bangun pagi ketika siaran Morsun. Itu benar ya? Siaran juga ya? Iya, masih siaran. Lanjut. Sama kayak Hafid mungkin nganggapnya lebih ke tantangan ya. Tantangannya itu adalah merekatkan nggak cuma diri sendiri tapi juga merekatkan angkatan 21 ke angkatan atas dan juga ke angkatan persiapan untuk angkatan bawah juga, karena juga kebetulan aku sama Vita juga dipasrahi sebagai ketua dan wakil ketua angkatan juga. Jadi menurutku itu tantangan yang cukup berat ya, apalagi dengan apa yang dibilang Edo itu juga benar, setiap karakter orang dan sifat orang itu kan berbeda-beda dan kita harus bisa menerima itu. Nah, yang susah di situ sih. Jadi buat ngerekatin bukan cuma diri sendiri tapi juga angkatan supaya lebih dekat satu sama lain, tapi juga angkatan ke atasnya, ke bawahnya itu juga jadi tantangan yang apa ya? Memorable lah gitu. Lanjut. Next question. Oke, lanjut nih. Tadi kan udah kesusahan di periode pertama. Sekarang gimana kalau kesusahan di periode keduanya? Dua ini agak brengsek menurut gue. Periode kedua ini periode terbrengsek, periode melelahkan lah menurut gue. Karena pertama ya crash, fokus crash, kuliah, terus ada event sebelah. Ya pokoknya banyak lah apa namanya dinamikanya di situ. Harus membagi waktu. Menurutku yang susah tuh bagi waktunya sih.
Termasuk bubub itu aku melihat perkembangan bubub jadi gila itu semenjak itu. Titik terendah seorang bubuk titik itu ada balik- di periode kedua. Titik balik Reno itu jadi seorang bubub yang gila itu di periode kedua. Raka sama si Bona ini kan ada ikut event sebelah dan yang lain-lain. Nah, ini tuh yang paling susah kalau aku di periode 2 ini waktu jadi sekrenya Reno lagi Bona sama Raka di stereo 2023 part 2 gitu. Kalau aku ya bener yang dibilang Bona tadi, periode kedua tuh cukup gila kalau buat aku karena emang secapek itu sih di periode kedua. Karena aku juga jadi koor di Crash, aku juga koor di 2 event. Habis itu juga ada mata kuliah yang cukup berat. Habis itu aku juga masih ada kerjaan juga di luar. Jadi emang bener-bener apa ya, secapek itu sih waktu itu di periode kedua. Apalagi waktu aku jadi koor event itu dua-duanya sama-sama di divisi yang harus ngejar target. Jadi emang cukup stressful lah di periode itu. Stressful. Waktu itu saya juga jadi inti di event jurusan saya, lalu saya juga inti di Stereo 2023 itu sama-sama inti per cup, rantinya juga sama-sama di hari Senin. Jadi ada masanya ranti Stereo misal jam 6 sampai jam 7, habis itu jam 7 sampai jam 8 ranti event sebelah. Sangat-sangat kalau kata Bu really stressful. Lanjut next question. Enggak susah sih, jadi biar teman angkatan 2022 lanjut periode 3 enggak susah. Easy going man, di Crash tuh sangat-sangat easy going, santuy asoy gitu-gitu periode 3. Kalau aku kesusahannya tuh apa ya di periode terakhir ini tuh mungkin lebih ke nggak tahu yang bisa dibilang kesusahan apa enggak, cuma aku jadi lebih belajar gimana caranya aku bisa memahamin semua orang. Emang kan apa ya, kita juga nggak bisa menyenangin semua orang kan, tapi aku belajar buat gimana caranya aku bisa paham perasaannya semua orang gitu loh. Itu sih kayak gitu. Dan kesusahannya adalah karena di periode terakhir ini aku juga jadinya jarang ketemu dengan teman-teman seangkatan sih itu. Karena ada yang magang, kerja, proyek di luar dan sebagainya. Itu sih yang sebenarnya bikin cukup sedih itu. Jadi itu atau berisik, aku yang ngomong kayak berisik. Oke, apa pertanyaannya? Periode 3 ya? Sebenarnya kesusahan di periode ketiga realis aja itu sebenarnya banyak banget kok aku. Sangat sungguh banyak. Kalau diceritain di sini ya lama tentunya. 3 hari kerjanya. 3 hari 3 malam. 3 hari kerjanya di sini. Nggak, salah satunya ini sih kalau di periode 3 ini tentunya kok buat aku pribadi sangatlah susah untuk memanage waktu ya. Jadi memanage waktu antara aku berkegiatan di luar, kerja dan di Crash itu sangatlah kadang-kadang bertabrakan loh. Jadi bukan berarti aku tidak memprioritaskan Crash, tapi emang ada suatu hal yang harus dikerjakan di luar. Jadinya aku beberapa kali nggak ikut kegiatan di Crash. Pesan yang kedua karena kita di berlapan ini jadi koor, mungkin banyak ya yang merasakan yang sama karena kita tuh istilahnya yang paling tinggi. Yang tempat tinggi kan pasti kan anginnya paling kencang. Tantangan yang besar banget kayak gimana kita tetap bisa aktif di Crash tapi kita juga nggak ninggalin hal-hal yang ingin kita capai di luar gitu. Itu menurutku tantangan yang besar sih, karena kalau misalkan kita terlalu fokus di antara dua itu terlalu berat, itu kayak menurutku malah jadi cukup merugikan ke kita. Jadi kayak gimana supaya kita tetap balance di dua halnya itu sih, termasuk kuliah. Next. Oke, kalau aku tantangan terbesar yaitu beradaptasi ya, karena dua periode sebelumnya itu di divisi D, terus periode ketiga diamanahkan untuk megang reporter. Jadi aku harus banyak-banyak belajar proker-proker di reporter itu kayak apa aja, dan aku bersyukur banget karena sebelum ada Dikjut, sebelum ada staff-staff yang resmi di reporter, aku tuh udah ketemu sama teman-teman reporter angkatan 22
yang mana mereka tuh udah ada pengalaman satu periode sebelumnya dan aku belajar sama mereka. Kita bahkan ketemuan dulu, aku ingat banget dulu ketemuannya di Pretty Pots, bahkan itu sebelum Digsut mulai. Yang bikin aku kayak ngerasa kayaknya kok berat ya itu karena tiba-tiba kita cuma tinggal berdelapan, karena kan awalnya segambreng tapi kita tinggal berdelapan doang. Ya gimana caranya kita berdelapan ini saling nguatin satu sama lain. Ini lebih ke sedih sih sebenarnya, bukan kesusahan, karena sebentar lagi kita udah nggak di crash ya itu. Tapi ya itu sih apa ya, dirindukan sesuatu yang pasti bakal dirindukan. Itu sih, itu aja paling kalau aku. Lanjut Kalau aku mungkin ya jadi kesimpulan ya, mungkin kita berdelapan ini punya tantangan yang sama di tahun ketiga kita, yaitu manajemen waktu. Kayak yang Vita bilang, kita tetap nggak mau ngelepasin apa yang kita kejar di luar sana, tapi kita juga tidak meninggalkan crash. Jadi menurutku manajemen waktu itu jadi musuh utama kita di setiap tahunnya. Terus benar yang dibilang Bona, mungkin tantangan terberat di periode 3 ini adalah harus menghadapi kenyataan kalau sebentar lagi kita nggak bisa lagi nongkrong bareng lagi di crash, karena kita harus melepaskan crash. bisa aja Ya bisa tapi kita sudah bukan jadi anggota aktif lagi. Jadi sebenarnya tantangan terbesar itu adalah menghadapi kenyataan kalau kita bentar lagi mau selesai. Itu aja sih. Lanjut. Aku ada bang. Ada semua. dua mic Kasih langsung dua langsung Gak mau. Ini tentang angkatan ini. tisu Apa? Ayo durasi. Gak jadi, aku mau nangis gak jadi. Durung ngomong wis nangis toh. dari Awali dulu dari ya ketua angkatan dulu ya, nanti wakil ketua. Aku nih tengah-tengah. Ya mungkin pengalaman yang bikin pingin menyerah ya di crash ya. Jujur ada banget satu kejadian, mungkin aku bisa secara gamblang bilang itu di periode kedua. Karena apa yang dibilang teman-teman di sini tadi itu benar. Sebenarnya periode kedua itu di mana kita sebenarnya akrab-akrabnya. Nah, tapi di akrab-akrabnya itu sebenarnya menyimpan risiko yang ya menurutku cukup sedikit mengguncang lah ya. Entah itu kepergian dari teman-teman ataupun semakin mengenal teman-teman yang ternyata mungkin dari karakternya yang kita sulit untuk pahami dan sebagainya. Kita belajar banyak lah sebenarnya di periode kedua. Dan sebenarnya di periode kedua itu yang lebih membuat untuk menyerah buat aku sendiri pun ketika dihadapkan dengan faktor internal dan eksternal sebenarnya. Kalau boleh aku bahas, yang pertama dari internal sendiri adalah jujur nilai kuliahku, akademiku pas periode kedua itu cukup turun, cukup anjlok lah. Kemudian ya selayaknya kekhawatiran orang tua di rumah, mereka menasihati, mereka memarahi tentang banyaknya aktivitas. Seperti yang tadi bilang kan, banyaknya aktivitas di periode kedua, nggak cuma di crash sih sebenarnya. Aku harus meninggalkan itu. Dan itu sempat menjadi strugglingku paling besar. Apakah aku harus lanjut ke periode ketiga yang mengembangkan tanggung jawab sebesar itu atau enggak. Kemudian faktor eksternalnya adalah ketika dihadapkan dengan pilihan untuk lanjut dengan sedikit orang atau ikut bersama dengan teman-temanku yang tidak lanjut. Sebenarnya kalau boleh jujur sih seperti itu ya, karena seperti yang bilang Ilma tadi, kita tinggal berdelapan yang awalnya kita segrup banyak banget. Kalau boleh aku jujur ya, angkatan 21 itu adalah angkatan paling banyak setauku ya, angkatan paling banyak yang diterima di crash. Kita total awal itu diterima sekitar 50 orang, dan kalian bisa lihat sekarang kita cuma berdelapan. Jadi sebenarnya agak sedikit jadi beban pressure ketika ternyata teman-teman kita banyak yang tidak lanjut,
dan pasti ada perasaan untuk wah yaudah aku ikut temanku aja nggak lanjut, untuk apa aku lanjut tapi aku kerja sendiri gitu-gitu kan. Itu sih sebenarnya menjadi beban apa ya, beban pikiran, beban moral sih sebenarnya. Sebenarnya kayak yang Raka bilang tadi. Pokoknya kayak ini momen yang bikin kayak pengen nyerah kan. Yes. Pertama kali tuh ngerasain pas Raka bilang di, masih ingat gak Rak? Di rapat di Josan. Itu kayak awalnya aku yang nggak ngambil pikir panjang. Suaraku pelan ya. Yang nggak mikir panjang tentang masalah periode ketiga dengan orang yang sedikit. Lanjut dulu. Siapa dulu? Irfan dulu aja. Ini terakhir aja. Yang ini terakhir aja. Momen mau aku menyerah itu ya lagi-lagi di periode kedua ya kan. Alasannya sama, nilaiku jeblok banget. Terus habis itu sama mau nyari apa? Aku mikirnya dulu mau nyari apa lagi gitu. Dikira sudah 2 periode udah cukup lah menurutku dulu. Tapi ternyata 2 periode itu belum cukup. Itu sih. Akhirnya apa itu menyerah? Ngeri. Keren. Lanjut. Reno. Aku udah siap, aku tahu mau ngomong apa. Oh, udah siap. Siap. Intinya aku nggak mau ngomong panjang-panjang. Intinya pokoknya yang bikin aku hampir menyerah ya kayak tadi yang disebutin teman-teman, kayak apa namanya, kayak nilai, terus apalagi tahu yang misalkan dari kita yang segerombolan itu yang lanjut nggak bakal banyak, itu sempat bikin aku kayak cukup apa aku juga nggak usah lanjut ya gitu. Kayak intinya sempat bikin aku ngedown gitu deh. Tapi kayak karena aku tahu teman-teman yang lanjut juga teman-teman yang aku kenal dari awal, itu bikin aku kayak bener juga kayak waktu itu Raka bilang, kita selama 2 tahun dan lebih itu kita udah nerima banyak ilmu, terus kayak waktunya kita yang gantian ngajarin ke kalian semua. Mungkin kalau yang bikin mau nyerah itu karena apa ya? Ya kayak yang aku omongin tadi, kita tuh kan awalnya kan bareng-bareng ya, kita rame-rame, terus di antara berdelapan ini tuh awalnya aku tuh kayak cuma kenal mereka tuh dari nama aja gitu loh. Paling kayak kita ketemu di sekre, kita ngobrol kayak ya udah sepatah 2 patah kata aja gitu kan. Kita nggak pernah yang apa sih cerita-cerita yang lebih kenal deket gitu. Tapi yang paling berat itu tuh waktu ditinggalin sama temen-temen kan, karena waktu itu teman-temanku tuh pada udah semua gitu di periode kedua, mereka ngerasa udah cukup. Terus di situ aku ngerasa kayak ya udah apa aku juga ikut buat stop aja ya, nggak usah lanjut ke periode ketiga gitu kan. Tapi di sini aku tuh ngelihat nih si anak kecil satu ini. Kan kalau misalkan teman-temanku udah nggak lanjut semua, terus yang cewek tinggal Vita doang, nanti yang nemenin Vita siapa gitu kan. Terus aku mikir kayak teman-temanku yang ini nih awalnya tuh Rehan Hafid sama Irfan tuh belum memutuskan buat ketiga periode kan. Terus kayak Reno, Raka, Bona, Edo, Vita itu bisa legowo buat lanjut ke periode ketiga. Terus aku mikir kayak, tapi mereka juga bisa legowo, kenapa aku enggak gitu. Kenapa aku enggak nemenin mereka, karena mereka pasti juga udah ngorbanin banyak hal gitu kan buat lanjut ke periode 3. Padahal kalau mereka bisa, mereka juga bisa egois buat ya udah nggak mau lanjut ke periode 3 gitu kan. Mereka jauh lebih akan mementingkan permasalahan-permasalahan dan apa yang apa sih yang mereka kejar gitu loh, apa yang pengen mereka dapetin gitu kan. Tapi akhirnya di situ karena aku nggak mau ngebiarin Vita sendiri, terus aku nggak mau ngebiarin teman-temanku buat lanjut sendirian, akhirnya aku memutuskan buat ya udah nggak apa-apa, kita coba sekali lagi. Dan walaupun awal-awal itu kayak
duh bisa nggak ya aku akrab sama mereka, karena awal-awalnya tuh karena juga nggak pernah ngobrol, paling cuma ketemu sekali 2 kali nyapa gitu doang kan, nggak pernah yang gimana gitu. Tapi ya makasih buat teman-temanku angkatan 21 yang selalu mau ngajakin aku ngobrol, terus mau nerima aku di periode ketiga ini, kayak Raka, Reno, Bona, David, Edo, Irfan, Vita, thank you ya. Langsung next aja. Alas apa ya? Tadi pertanyaan apa sih? Sampai lupa. Menyerah Momen ya? yang bikin hampir menyerah. Mungkin kalau bisa dibilang aku adalah orang yang punya alasan yang kuat waktu itu untuk menyerah. Kenapa? Karena di periode kedua itu aku mungkin bisa dibilang nggak begitu intens dekat sama teman-teman, karena aku waktu itu lagi program magang dan lebih banyak aktif di luar kelas. Pun aku datang ke kelas cuman untuk nuntasin stereo waktu itu. Dan sampai akhirnya kita ada forum angkatan, aku waktu itu memutuskan untuk sebenarnya tidak melanjutkan periode ketiga. Dengan pertimbangan aku mikir kayaknya aku apa ya, ngerasa kayak aku nggak kontribusi apa-apa nih buat angkatan, dan takutnya aku ketika nanti lanjut malah tambah nggak berkontribusi, karena dari periode kedua aja aku udah nggak gitu, mungkin nggak begitu aktif sama teman-teman ya, mungkin kayak kan teman-teman juga ada kayak plottingan produseran dan macam-macam, aku pun cuma kebagian dikit gitu loh, istilahnya kontribusinya cuma sedikit. Sampai akhirnya aku tahu ketika orang-orang yang melanjutkan apa ya periode ketiga itu cuma sedikit, di situ aku mempertimbangkan lagi gitu loh, apakah apa ya, apakah elok gitu loh meninggalkan teman-teman 21 yang udah berjuang bareng dari periode 0 ya, tadi bilangnya periode 0 yang lanjut cuman dikit. Terus aku ngerasa juga flashback lagi dari periode pertama, balik lagi yang aku bilang tadi, aku tuh di Crash juga dimong, aku juga dikasih gitu loh, dan mungkin saatnya kalau aku memutuskan untuk lanjut periode ketiga, gantian aku yang ngasih untuk adik-adikku. Nah dari situ aku mempertimbangkan ulang sampai akhirnya keguyuban, melihat kondisi teman-teman, ngobrol sama ya kakak-kakak kita yang mungkin sedang setengah pikirannya karena efek-efek minuman ya. Terus habis itu boleh ya? Boleh ya? Oke, sorry. Efek-efek. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk lanjut di hari Hamubes. Kalau aku momen yang bikin menyerah, sebenarnya apa ya? Aku tuh menjalani crashku di 3 periode itu dengan let it flow aja sebenarnya. Nggak ada beban yang aku tanamkan buat kayak aku ngasih ke adik-adikku. Aku dulu dikasih, aku harus ngasih apa yang lebih, harus ngasih lebih dari apa yang dikasih sama kakak aku dulu. Kayak gitu-gitu sebenarnya nggak ada sih, terbebani kayak gitu tuh nggak ada. Cuman sedihnya adalah ketika ya tadi di momen perpisahan, entah itu perpisahan dengan teman angkatan 21, terus perpisahan dengan kakak-kakak yang bisa dibilang apa ya, bondingnya itu udah deket banget. Ngelihat mereka nggak sama-sama di ruangan ini lagi kayak gitu-gitu tuh kadang apa ya, jadi sebuah hal yang cukup nyesek juga gitu buat aku gitu kan. Dulu ada Bobby di sini lari-lari gitu kan. Bobby masih gini nih Bobby. Lari-lari, sekarang udah nggak ada. Kayak gitulah, hal kayak gitu tuh yang sebenarnya nggak bikin menyerah juga, cuman cukup deep gitu momennya buat aku gitu. Kalau kamu udah burn out, udah bosen di Crash gitu ya, udah nggak nemu apa yang pengen kamu cari lah, ya kamu buat gitu, apa yang belum ada, apa yang pengen kamu apa namanya, kok ketawa aja. Oh, backsound itu nggak apa-apa. Ya itu tadi, kita buat apa yang belum ada, kita cari lebih dalam lagi, gitu gitulah sebenarnya. Itu aja sih dari aku. Jadi
misal di periode ketiga ya paling dekat-dekat ini ya, kadang-kadang tuh kita aku sebagai koor tuh ingin memberikan apa yang terbaik buat teman-teman semua, tapi kadang-kadang teman-teman tuh malah menganggap kayak itu tuh nggak masuk akal sebenarnya. Itu menurutku kayak kita udah berusaha tapi selalu ada penolakan tuh satu hal yang apa ya, yang ya wis lah, aku dapatkan lah, ya udah aku belajar ikhlas dan belajar ya udah aja gitu loh. Pasti ada jalannya masing-masing. Itu kalau akhir-akhir ini. Terus kalau di lalu-lalu ya tentunya sama ya kayak teman-teman yang lain ditinggal ditinggal sama Bobby sama paling mengenal Bobby ya, Bobby, Roy, Gunung dan kakak 19 tentunya 19 dan 20 yang cowok-cowok meskipun masih ketemu di Angsa tapi feel-nya itu di Crash itu masih beda loh. Itu yang membuatku sangat apa ya? Sangat sedih sih karena aku orangnya sangat suka dimanja gitu loh. Jadi sekarang nggak ada yang memanjakan saya gitu. Jadi gimana ya? Agak kasar gitu lah. Ngapain? Ya itu sih kalau angkatan 21 pada memilih jalannya masing-masing menurutku masih it's okay ya. Itu jalan hidup. Setiap orang pasti ada jalan masing-masing. Tapi di sini aku mungkin mau nekenin ya. Teman-teman yang lanjut 8 orang ini 7 orang temanku ini adalah orang yang apa ya berani ngambil resiko lah istilahnya. Berani resiko buat mempertaruhkan waktunya di semester 7 ini buat masih berkontribusi di Crash itu sangatlah gak mudah gitu. Jadi jangan menganggap teman-teman yang udah pergi dan masih ada yang bertahan di sini itu orang yang bertahan itu ada orang-orang yang slow. Enggak, itu enggak sama sekali. Jadi dia sedih sih kalau ada orang yang bilang yang 3 periode itu sangatlah orang yang tidak memikirkan masa depan mungkin kayak gitu ya. Itu sangat menusuk hati. Kita bakal apa ya? Yo, apa sih kamu tuh nggak tahu apa yang kita rasakan di sini gitu. Kalian memilih pergi tapi kalian meninggalkan luka itu sangatlah nggak banget. Itu kalau aku nggak nangis. Udah, cukup. Next ya. Ya, aku terakhir. Oke. Oke, jadi kalau dari aku ya, momen yang sempat buat aku nyerah itu sebenarnya ada di pertengahan periode kedua. Kenapa? Karena di pertengahan periode kedua itu aku udah bingung. Kayak aku udah nggak tahu lagi aku mau ngapain di Crash gitu. Jadi itu sempat aku bikin apa ya? Aku sebelumnya nggak ada pikiran buat nggak lanjut 3 periode, tapi karena ada kebingungan di pertengahan periode kedua itu buat aku jadi mikirin semuanya gitu kayak kalau misalnya aku lanjut nih sebenarnya apa yang aku cari gitu. Jadi itu sempat jadi apa ya bahan pikiranku buat sama ini juga. Terus setelah aku pikir-pikir juga kayak mau gimana pun Crash itu udah jadi apa ya istilahnya rumah kedua aku di kuliah gitu. Jadi rasanya kalau misalnya aku nyerah di periode kedua dan nggak lanjut di periode ketiga tuh rasanya kayak aku ninggalin rumah dan teman-temanku yang sekarang gitu. Meskipun sedih ya dari yang kita dari 50 orang jadi 30-an dan lalu sekarang tinggal 8 itu cukup banyak yang keluar, cukup sedih karena biasanya kan kayak dulu masuk lab radio tuh rame juga anak 21-nya dan sekarang tidak. Jadi ya apa ya 7 orang teman-temanku ini juga jadi salah satu alasanku kenapa aku nggak jadi nyerah dan masih bertahan di Crash. Pertama ya. Nah. Itu Rai bukan sih? Anjir gak ketok coy. Emang iya, Bu? Oh iya. Ranti hut pertama. Ranti hut pertama itu. Anjir muka kamu yo. Jelek banget. Emang enggak ada, Cok. Anjir. Mas Oma itu. Diwakili. Ada apa anjir? Ini lo kan Coba Vita sebagai ketua pas itu. Ranti hut pertama itu tempatnya aku lupa pokoknya di daerah Selokan 4. Tempatnya ya tempat kerjanya Reja. Iya itu aku ingat. Di belakang nih. Di depan deng ini. Di situ aku jamin aku masih belum terlalu kenal Bona.
Sumpah. Nggak ada di foto itu. Ya. Buna Aku jamin itu. Buna aku yang masih- ngefoto Buna. Aku masih kayak lupa-lupa ingat Bona yang mana itu. Next foto. Next image. Next moment. Apa? Next moment. 2, 3. Masih lagi. Mubas, kita Mubas. panitia mubas itu. Kita pada jawab. Ada apa tuh? Itu Panitia fotonya dari mubas. aku. Ada semua kita. Ada Ada semua. semua itu kita. Itu foto full tim. Apa itu? Mubes ya? Mubas yang pertama. Nah, itu kalau teman-teman mau lihat kita full team, sebenarnya itu hitungannya nggak full team ya? Belum full team. Ada karena yang online. Ada yang pulang. Tapi itu yang hampir mendekati angkatan 21 full team ya. Satu-satunya momen cuma itu ya. Ya betul. Satu-satunya momen cuma itu. Jadi itu momen ketika kita selesai mubesnya periode Pilosenia angkatannya Mas Deva. Terus kita melakukan ya rutinitas seperti biasanya, foto angkatan bersama. Dan itu menjadi salah satu event yang bikin kita bonding awal ya. Maksudnya semakin kenal dengan angkatan sebagai angkatan yang habis dikukuhkan. Ya cukup berkesan sih, cukup memorable. Boleh di itu ini fotonya habis. Apa tuh? Siapa ya? Itu tuh siapa? Itu tuh Siapa aja sih? yang Oh, yang di pensi. foto ada Edward, Bona, Bubuk. Itu sama enggak sih? Oh ya itu kan Reno, Salwa, Bona, Pujo, Pujo sama Terus yang tinggi itu siapa? Itu. Edward. Ya. Iya Tapi apa dong. pensi? Akan tinggi. Ceritakan itu sama Bunda. Bona mungkin Bona aja. Ini pentas apa? Itu pentas ini apa? Itu Horor ya? Kita Enggak, itu tuh pensi diksar apa? ya Apa di sih namanya? Pengukuhan, pensi pengukuhan. Sesuai ya pada kayak Temanya. pada umumnya aja, ada temanya, ada tema horor, ada tema apa? Romance. Nah, kebetulan kelompok kita dapatnya Iya. horor. Cuman gak ada horor sama sekali. Nggak ada horor Gak ada sama sekali. horornya sama sekali, coy. Lebih ke kuburan band sih. dan itu kita persiapannya di saat itu Iya. juga. Jadi Iya, langsung. pokoknya briefingnya besok bawa bedak aja gitu ya. Karena nggak apa kain-kain dulu, Kain-kain kain kan terus. bawa pokoknya gitu. Gitu aja. Spontan. Gitu. Mulai. Ngopo? Oh iya, boleh. Perwakilan tenan. Gila kamu. Silakan, silakan. harus gitu. Harus ada untuk adik-adikku gitu, Rak. Wah, untuk adik-adikku. Enggak, serius. Kalau pesan buat adik-adikku angkatan 22, 23, 24. Yang pertama, aku dari angkatan 21 mungkin mewakili teman-temanku juga mengucapkan terima kasih banyak, kalian sudah menjadi bagian dari perjalanan dan kisah hidup kami. Banyak hal juga yang sudah kalian ajarkan juga untuk kami. Pesanku adalah jangan pernah capek untuk bisa mengerti orang lain, karena itu yang menjadi yang menjadi pembelajaran dari kami angkatan 21 sampai di titik ini, karena kita kedepannya akan menghadapi banyak orang, menghadapi banyak tantangan, cobaan. Yang paling penting adalah kita bisa mengerti satu sama lain. Habis itu jangan pernah memikirkan kalau kalian tuh sendirian di sini. Enggak. Kalian tuh punya banyak banget teman yang bisa support kalian. Kalian punya kakak-kakak yang bisa support kalian dari belakang. Banyak sarana lah yang bisa kalian manfaatkan untuk perkembangan diri kalian. Habis itu apa lagi ya? Pesan buat adik-adik. Ya itu biar hati memanggil. biarlah panggilan hati. Panggilan hati. Ya kalian bisa, mungkin teman-teman yang di sini bisa melihat secara langsung gimana kita menjawab pertanyaan dengan hati yang paling dalam. Yes. Gimana kisah-kisah kita ceritakan. Yang ya itu tadi yang harus kalian ingat adalah kalian jika pernah mengalami hal seberat itu, kita juga pernah mengalami, dan kita pun bisa. Dan kita sebagai seorang kakak juga berharapnya kalian lebih baik dari kita. Pasti ada satu momen di mana adik itu sangat benci dengan kakaknya. Untuk itu aku mewakili angkatan 21 juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin belum bisa jadi kakak yang baik buat kalian, mungkin sering melukai hati kalian, mungkin sering bikin kalian nangis dan bikin kalian marah. Tapi jujur,
dari kami sendiri angkatan 21 benar-benar mengusahakan untuk menjadi seorang kakak yang baik. Kami tidak ingin lebih apapun kecuali mempunyai adik yang lebih hebat dari kakak-kakaknya. Itu aja sih. Itu pesan dari kakak-kakak 21 buat adik-adik. Asoy kakak-kakak. Oh, sama ini. Boleh. Karena ini udah yang terakhir, jadi kita titip rumah kita ke adik-adik. Itu aja. Kunci mungkin Hilang kunci habis Iya, ini kayak kunci sama kunci sering hilang. Sering ke bawah. betul, sertifikat kunci, surat tanah. Ya gitu, pesannya itu aja. Kami dari angkatan 21, saya Irfan, Saya Edward. Saya Rehan. Aku Bona. Aku Reno aka Bubub. Aku Vita. Aku Ilma. Dan aku Raka pamit undur diri dari Crash 107,8 FM. Bye bye.